Ulama diadu sama ulama. Lantas umatnya ulama ini dengan ulama itu berkelahi. Kalau berkelahi, subversi jalan di tengah. Ka'annahal hadaf. Apa sebab? Sebab mereka tahu, mereka punya kerjaan ini adu domba. Jangan mau dia adu domba. Kita katakan kita sudah dipimpin oleh Rasulullah. Dalam rohani kita, dalam syariat, dalam semuanya kita nanti akan aman dan tidak sampai kita kacau. Tidak sampai kita melanggar hukum. Kalau saudara di bawah pimpinan Rasulullah SAW, tidak akan bisa melanggar hukum. Yang melanggar hukum justru orang yang di luar pimpinan Rasulullah SAW. Sampai ada orang tanya pada saya, loh, ini maksiat berkecamuk di mana-mana, muda-mudi itu semua ini. Apakah ini maksiat atau tidak? Saya bilang ini maksiat. Loh, bagaimana? Bagaimana hubungannya ini dengan Pancasila? Lantas orang tidak ada berjalan, orang di saben-saben di shock dengan Pancasila. Itu bukan Pancasilais. Itu hati-hati, ada golongan bukan Pancasila. Itu tidak baik. Itu tidak tambah mengamankan negara. Itu tidak tambah menyuruh orang pegang Pancasila. Orang semakin menuding. Lah kamu ini Pancasilais apa tidak dulu? Kalau Pancasilais, aman semua. Sebab Pancasilais itu qul huwallahu ahad, Allahus samad. Aman dunia kalau pakai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan melainkan Allah yang esa. Tapi kalau sudah banyak korupsi, banyak orang ngambil duit, masing-masing ngambil main kuat-kuatan, adu kuku, adu taring, ya bukan Pancasilais itu namanya. Itu rimbais. Cilaka nanti ini. Di sini kewajiban para ulama berada di posnya. Ulama harus berada di tempatnya. Para kiai jangan meninggalkan pesantrennya, jangan meninggalkan masjidnya. Tidak keliru sampean kalau berada tetap di masjid mengajar. Tidak keliru sampean wahai ulama kalau tetap di pesantren dan pondok sampean. Itu kerjanya Rasulullah SAW. Sampean sekarang meneruskan. Lantas seorang kiai misalnya ikut-ikut ke DPR, tidak akan nambah sesuatu, tapi pondoknya pas kesian, tidak ada bapaknya, tidak diupeni. Lantas akhirnya rodok terbengkelai, akhirnya pecat. Kita mesti diada berpos. Kita yang pernah ke DPR, pernah ke konstituante itu menyesal. Coba tahu kita dulu tidak kemana-mana. Betul, saya di masjid tidak bohong. Menyesal saya. Kenapa? Ya sudah perjuangan tidak ada apa-apa. Akhirnya ya semua konstituante gulung tikar, tutup, ganti lain ini. Semaunya yang kuat, lantas kita sebetulnya yang niatnya ikhlas tidak dapat suatu jalan. Coba kita itu waktu mengajar sudah banyak santri hatam Quran. Eman. Jadi sekarang ini pelajaran ulama di tempatnya. Ya zu'ama yang mau ke sana, yang ahli-ahli terserah. Itu jangan kita hasut, jangan kita. Ini akhlak Islam. Masing-masing di tempatnya. Masing-masing mengetahui pekerjaannya. Masing-masing tidak mau diisu-isu, difitnah, digertak sambel, dijadikan seperti manuk puter yang kalau diginikan dia bunyi. Jangan. Ini zaman orang sudah pintar. Bangsa Indonesia harus lebih pandai, lebih cerdas. Bangsa Indonesia sekarang bukan zaman di bawah Nederland India. Kita sudah pintar, sudah cerdas. Jangan dikira orang kiai tidak ngerti. Jangan dikira orang serbanan itu bahlul dan bodoh. Aduh, luar biasa orang serbanan sekarang ini. Satu serban hitam di Iran menggerakkan seluruh dunia, menggoncangkan dunia. Ini contoh. Terlepas siapa dia, apa kita setuju, tidak setuju, pemerintah setuju dengan mereka, apa tidak setuju, kita umat Islam setuju, apa tidak setuju, terserah. Tapi kenyataannya begitu. Nggak apa-apa ya, jalan sendiri. Dan semuanya ulama harus berada di posnya. Jangan bergerak ini ulama kalau tidak menurut perintah Rasulullah SAW. Sebab kalau tidak, ini ulama bisa ditarik ke kanan, ke kiri. Kesian ini anak-anaknya nanti, ini anak buahnya ini. Pas dikemanakan anak buahnya. Ulama yang serius akan pasti dapat mengarahkan umat ke arah persatuan yang kokoh. Jika perlu, dengan menghentikan kegiatan parpol dan ormas-ormas yang membawa cekcok dan dendam husumat dalam kalangan umat Muhammad SAW.
Apalagi style kepartean itu adalah bid'ah dalalahnya revolusi Prancis. Maka untuk umat Islam, kita sudah mempunyai organisasi induk, yaitu Al-Islam. Dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini catatan untuk kita umat Islam. Adapun golongan lain, terserah. Jika kaum Katolik mau berpartai, Protestan mau berpartai, kaum Golkar masih melihat pentingnya adanya kaum massa kerja dipersatukan, maka terserahlah pada mereka. Ma'asyiral muslimin, ulama yang serius adalah mereka yang di samping menghentikan dagelan-dagelan di atas mimbar, juga menghentikan pembicaraan masalah khilafiyah untuk mengajar umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam alif ba ta'nya agamanya yang prinsipil, akwal yang muttafaq alaiha bainal ulama. Tak ada dua kepala yang bertentangan tentangnya. Ayah saya itu tidak dikenal sebagai Habib, dikenal sebagai Ustadz. Itu artinya dia karirnya memang bukan di lingkungan murni Arab. Ya, jadi dia penceramah umum di majelis-majelis atau di masjid-masjid yang di situ berbaur semua orang. Jadi dikenalnya sebagai Ustadz kan, bukan Habib, bukan juga Kiai, bukan juga Haji dan lain sebagainya, tapi Ustadz saja. Itu artinya dia termasuk golongan orang yang inklusif dari sisi gelar saja bisa terlihat bahwa dia bukan orang yang spesifik dari satu segmen masyarakat. Lalu ketika dia dimaksumi juga, karena dia tidak dianggap berafiliasi pada golongan tertentu, dengan mudah dia keluar dan tidak punya gerbong, keluar sendiri, masuk sendiri. Gitu. Tapi saya baca juga beliau sempat dekat dengan Ketua Umum Masyumi pada saat itu, yang juga salah satu tokoh. Iya betul. Masyumi yang sampai sekarang sangat dikagumi oleh kader-kader Masyumi, yaitu Muhammad Nasir. Ya. Beliau bahkan dipercaya untuk menulis sejumlah surat atau berkorespondensi dengan aktivis dan cendekiawan Muslim di tingkat internasional atau di belahan dunia lain. Dan bahkan saya baca juga beliau sangat dekat dengan, bukan dekat secara pekerjaan saja, tapi juga dekat dengan pribadi. Iya betul. Jadi dengan Muhammad Nasir, almarhum Muhammad Nasir, ayah saya itu dekat. Dan Muhammad Nasir menganggap ayah saya itu sebagai, katakanlah, asisten yang bermanfaat untuk minimal menulis surat, bahasa Arabnya juga bagus, juga kalau jadi utusan juga mumpuni ya, dalam diplomasi juga bagus dan lain sebagainya menurut keterangan narasumber ya. Dan juga kan ayah saya ini juga bisa bahasa Belanda, sedikit juga bisa, waktu itu terpaksa mungkin ya, karena saya dengar juga zaman ketika beliau di Johor itu kan ada serangan Jepang ke Johor. Nah, salah satu dari kebijakan Jepang itu memaksa semua orang untuk berbahasa Jepang. Nah, akhirnya ayah saya itu juga terpaksa bisa bahasa Jepang itu sedikit-sedikit mungkin ya. Biasanya juga dijadikan penerjemah untuk ke orang-orang Melayu atau orang-orang Arab. Nah, sama tentara Jepang. Jadi ada bisa bahasa Jepang. Nah, mungkin karena penguasaannya terhadap beberapa bahasa itu, jadi punya kedekatan khusus dengan Muhammad Nasir. Tetapi tadi itu inspirasi utamanya itu justru Pak Kasman, bukan Pak Muhammad Nasir. Tapi Muhammad Nasir karena ketua umum ya otomatis dia punya hubungan dekat dan bisa dianggap bahwa ayah saya itu food cater juga untuk wilayah Jawa Timur, karena kan sebenarnya Masyumi itu di wilayah Jawa Timur tidak punya akar yang kuat sebagaimana dia di luar Jawa kan. Kita tahu bahwa dan itulah kemudian yang menyebabkan ayah saya ketika PRRI Permesta dia mengambil jalan untuk keluar dan katakanlah membelot dari partainya. Periode ini menarik juga, mungkin kita bahas
mengapa, apa alasan utama Ustadz Hussein Al-Habsyi hengkang dari Masyumi? Kita tahu kan waktunya berbeda dengan NU yang keluar dari Masyumi. Ya. NU lebih dulu, Sementara Ustadz Hussein Al-Habsyi belakangan. Apa sebenarnya alasan utama? dari data yang saya kumpulkan, beberapa narasumber itu ada beberapa faktor. Nah, faktor pertama adalah sejumlah habaib menyarankan dia untuk keluar, termasuk Habib Ali Habsyi Kuitang, dan juga gurunya, beberapa gurunya di Jawa Timur, habaib juga. Tapi selain itu juga ayah saya itu sudah melihat, dan ini yang saya dengar langsung dari dia, Masyumi itu sudah tidak lagi membawa aspirasi Islam seperti yang dia harapkan dulu. Jadi Islam itu cuma sekedar sebagai nama, ya. Jadi politiknya yang menginflasi, ya. Jadi nilai politiknya yang tinggi, nilai Islamnya rendah. Nah, di antara yang beliau sempat sampaikan adalah bahwa Masyumi itu menjadi sama seperti partai sekuler lainnya, ya, nilai yang diusung adalah demokrasi Barat, ada nilai Islamnya, juga cara-cara berpolitiknya, cara-cara yang terinspirasi oleh Barat atau berafiliasi kepada ideologi Barat. Juga hubungan-hubungannya dengan negara-negara Islam itu hubungan dengan negara-negara yang katakanlah tidak satu arah, tidak ya, dengan Saudi begitu dekat, padahal Saudi ini kan juga katakanlah dalam pemahaman ayah saya itu antek Barat, dengan negara lain tidak. Jadi ayah saya melihat bahwa Masyumi sudah mengalami disorientasi dari segi itu. Selain itu juga ayah saya terus terang kemudian dan menulis dan berceramah tentang keengganannya untuk berpolitik, dan sampai akhir-akhirnya itu dia sampai menolak partai politik sama sekali. Jadi Masyumi partai politik terakhir. Partai politik terakhir, dan kemudian selalu kita itu diingatkan selalu kepada kita anak-anaknya itu selalu bilang jangan masuk politik, jangan masuk partai, jangan percaya dengan orang-orang yang mengusung Islam kelembagaan atau Islam struktural, itu jadi anti gitu loh. Subhanallah. Itu maksud saya ini mengembalikan kita pada apa yang saya katakan tadi, Islam lokal. Jadi sebetulnya aspirasi keislaman pra kemerdekaan itu aspirasi keislaman sebagai nilai, keislaman moral. Oleh sebab itu ketika masuk ke dalam struktur, orang seperti ayah saya melihat, oh permainan politiknya lebih dominan ketimbang moral Islamnya, ya dia juga lepasin dan antipati, sampai ceramah-ceramahnya terakhir-terakhir itu memusuhi partai politik Islam, ya apalagi yang membawa nama Islam, dan itu terbukti dari beberapa ceramahnya. Jadi saya kira dan kemudian beliau bukan hanya melawan Masyumi dari segi politiknya, tapi juga ideologi yang dibawa Masyumi, ideologi Islam yang dibawa Masyumi. Di antaranya adalah Islam tanpa madhab yang diusung oleh guru dari Hasan, ya? Guru dari Muhammad Nasir sendiri, yaitu Hasan. Itu ditolak oleh ayah saya, dibilang nggak bisa Islam tanpa madhab, itu maksudnya apa? Madhab baru berarti, madhab tanpa madhab berarti. Jadi politisasi yang terlalu berlebihan terhadap Islam, karena Islam kan sudah panjang ceritanya kok tanpa madhab. Nah ini madhab sebelumnya terus apa? Kok kamu mau lebih hebat daripada para ulama terdahulu? Dan terjadi perdebatan sengit antara ayah saya dengan Hasan yang kemudian dipublikasi juga di masa itu dan di era itu. Lebih jauh bahkan ayah saya itu merasa bahwa pelembagaan agama itu sendiri bukan sesuatu yang berguna buat agama. Nah, akhirnya kalau kita lihat karir beliau di akhir hayat itu justru karir kultural. Jadi pendekatan kultural, yaitu dakwah itu ya sudah bikin pesantren seperti yang dijalani oleh para kiai kan gitu. Dan dia percaya itu sudah jalan yang terbaik untuk dakwah Islam, untuk ngusung nilai-nilai Islam atau perjuangan Islam, meskipun bahasa politiknya tidak pernah luntur. Gitu. Konten politik sampai Orde Baru masih bersikap seperti itu, artinya berceramah anti partai. Iya. Dan salah satu yang mengakibatkan beliau kemudian beberapa kali dijebloskan di penjara kan anti terhadap asas tunggal.
Karena beliau anggap bahwa asas tunggal itu penggiringan opini untuk kooptasi gerakan-gerakan Islam yang mau membangun pendidikan Islam yang kultural, non struktural, yang tidak terikat dengan pemerintah, tidak terikat dengan program dan kebijakan pemerintah, yang berdiri swasembada, swadaya. Itu yang menurut dia asas tunggal itu sebenarnya itu poinnya. Jadi bukan membenci Pancasila, tidak. Ceramah-ceramah saya juga mengatakan bahwa jangan menjadi Pancasilais munafik. Ya Pancasilais yang sebenarnya. Apa artinya ketuhanan yang Maha Esa? Apa maksudnya kemanusiaan? Karena asas tunggal sendiri kan, kebijakan asas tunggal ya bisa kita katakan sama sekali tidak mempunyai koneksi dengan Pancasila kan. Pancasila baru disebut asas tunggal pada ketika itu. Nah itu makanya. Jadi asas tunggal itu oleh ayah saya dianggap sebagai permainan politik penguasa untuk mengkooptasi gerakan Islam yang mau swadaya, yang kultural, yang tidak mau terikat dengan struktur. Jadi ayah saya melihat itu poinnya di situ. Poinnya adalah itu akhir 70-an ya, awal 80-an. Iya, awal 80-an. Nah, dan juga masuk penjara. Dan sebelumnya, tapi sebelum itu juga ayah saya itu pernah tahun 67 itu pernah juga digerebek rumahnya oleh kejaksaan waktu itu, 67 atau 68 saya persisnya lupa. Nah itu karena menolak partai dan menyarankan golput itu, menyarankan golput. Ya, akhirnya rumahnya digeledah oleh kejaksaan dan semua buku-bukunya disita. Sampai-sampai ada cerita lucu di sini. Jadi menurut Ami Salim Audah itu, jadi ayah saya ini punya hubungan dengan Habib Salim Jindan, terkenal. Habib Salim Jindan. Nah Habib Salim Jindan ini pinjem buku ayah saya. Nah, menurut Ami Salim Audah, ayah saya itu sempat ngeluh, ini Habib Salim ini kok nggak ngembaliin buku saya, mana ini kurang asik gitu. Terus kemudian tiba-tiba bukunya semua disita oleh kejaksaan. Akhirnya ketemu sama Habib Salim, bilang, wah alhamdulillah buku anak nggak ente kembaliin, karena terselamatkan justru penyitaan. Anak lebih seneng ente yang ngambil buku anak daripada ada hikmahnya. Jadi ceritanya sampai seperti itu. Nah jadi maksud saya kembali kepada poin itu. Jadi penolakan terhadap asas tunggal itu bukan penolakan terhadap ideologi negara. Ini yang seringkali orang salah. Karena kan orang ini seringkali tidak mengenal spektrum dalam melihat pemikiran orang atau sikap orang, ya, bahwa sikap orang itu nggak semuanya satu motif orang, dan tidak bisa kalau sekarang itu dalam studi-studi sosial itu motif itu selalu tidak pernah satu, ada spektrum motif, ada macam-macam tujuan, ada ragam motif dan kepentingan. Nah, kepentingan ayah saya waktu itu adalah agar ulama itu kembali ke pesantren-pesantrennya, dan itu diungkapkan dalam ceramah-ceramahnya. Bahkan saya ingat tahun 81 atau 82 itu ceramah di kalangan ulama Madura, yang kalau tidak salah itu juga cikal bakal terbentuknya apa yang kemudian belakangan disebut sebagai Basra itu, menjelang kasus Nipah ya. Di ceramah itu saya bilang bahwa ulama-ulama, kiai-kiai, ustadz-ustadz ini jangan tertarik sama politik, jangan masuk partai. Nanti siapa yang mendidik anak-anaknya? Nanti pesantrennya kosong, nanti masjidnya dijarah orang dan lain sebagainya. Jadi intinya jangan tertarik masuk ke politik dan melakukan gerakan struktural dan melakukan mobilitas struktural. Gitu. Nah ini maksud saya yang beda dengan kebanyakan orang yang anti pemerintah, sekedar anti, ingin membangun pemerintahnya sendiri. Kalau ayah saya sudah sama sekali tidak berpikir tentang adanya negara itu. Ya, negara Islam tuh sudah tidak ada lagi di kepala dia. Tetapi ulama harus kembali ke pesantren, kembali kepada basis pendidikan, dakwah yang bersifat kultural, dan melakukan pendekatan kepada akar rumput, bukan menikmati jabatan-jabatan struktural. Mengapa Ustadz Hussein Al-Habsyi begitu menolak partai? Karena banyak orang mengatakan bahwa
Dan beliau sendiri sebenarnya di awal kan begitu, bahwa partai politik itu harus dimasuki oleh orang Islam sebagai wadah perjuangan. Iya. Awalnya, jadi awalnya dia punya harapan besar terhadap partai. Makanya dia termasuk pekerja politik yang aktif dan getol dan bisa dikatakan ya Jawa Timur itu dulu ya antara lain ya peran dia untuk kemudian Masyumi itu bisa dapatnya. Selain juga tentunya dukung pastinya lah ya, pastinya itu NU Muhammadiyah juga sangat berperan. Tapi kan saya juga punya atribut lain yaitu Habib, penceramah dan seterusnya. Tapi belakangan dia tuh traumatik. Setelah masuk di partai politik, berkecimpung di dalam partai, masuk di konstituan tuh, wah ini trauma dan itu sampai akhir hayatnya itu diulang-ulang dan pesan nanti ya salah satu wasiat yang sering diulang-ulang itu tausiah dia itu Apa faktor utama saat yang menyebabkan trauma ya, yang memicu? kalau mau jujur aja ya beliau sering katakan bahwa orang-orang ini ternyata ketika masuk politik semuanya omong kosong. Jadi Islam tuh nggak ada sebetulnya, cuman lip service lah. Itu sering dia sampaikan. Jadi sebetulnya lebih banyak memanfaatkan simbol Islam, jadi menunggangi Islam, bukan meyakini Islam, menjalankan Islam, menjadi teladan dalam politik. Tetapi justru memakai Islam, tapi aspirasinya, nilai-nilai yang diusung, semuanya cuman sekedar kekuasaan gitu. Intinya concern beliau masih berlaku sampai saat ini. Iya dong, pasti. Artinya kalau beliau masih hidup sampai saat ini dan menyaksikan apa yang terjadi saat ini juga bisa jadi tambah kecewa. Tambah kecewa. Dan sebenarnya di era 90-an tuh terus ya, pokoknya 70-an, 80-an, 90-an tuh ceramahnya itu bukan hanya ceramah, artinya kalau ceramah kan pesan kepada publik, artinya di dalam percakapan internal keluarga, pesan-pesan kepada anak-anaknya itu jangan masuk politik gitu. Jangan masuk politik formal. Itu sudah tegas buat beliau, itu sudah final gitu. High politik ya itu tetap harus ya. Nah, kalau high politik itu kan moral. Nah, jadi sebetulnya itu bukan politik. Meskipun kontennya bisa jadi politik, tapi kendaraannya bukan partai. Jadi kendaraannya adalah mimbar-mimbar ya, kelas-kelas ya, tulisan ya, itu. Nah, beda dong dengan kendaraan kelembagaan dan struktur. Itu yang dia. Jadi konten boleh tetap bernuansa politik, ya, pembelaan terhadap yang tertindas, perlawanan terhadap kebijakan-kebijakan yang keliru. Seperti misalnya ayah saya itu ceramahnya, bahkan ketika dia keluar dari politik pun tetap menolak investasi asing, berulang-ulang mengatakan kepada muslimin jangan jual tanahmu ke investor, jangan jual tanahmu ke orang asing, karena tanahmu ini tempat kamu lahir. Kalau kau nggak punya tanah nanti kamu mau kemana? Pokoknya urusan jangan jual tanah itu sering diulang-ulang. Menarik, berarti cukup progresif juga ya, menyerukan golput dan juga menyerukan penentangan terhadap pembelian atau istilahnya apa ya? Akuisisi tanah-tanah Iya, rakyat. itu berulang-ulang beliau katakan, karena bahkan ketika di di dalam percakapan internal keluarga bahwa salah satu kekalahan katakan ya bangsa-bangsa di dunia ketiga ini adalah tergiur oleh uang investasi, sehingga tanah yang menjadi satu-satunya properti dan barang yang paling berharga dari masyarakat tuh bahkan bisa terbeli. Itu beliau sering sampaikan. Makanya beliau juga sering sampaikan pesan untuk masyarakat muslimin, tentunya itu karena dia berbicara kepada kaum muslimin untuk tidak mau menjual tanahnya. Bayangkan itu pesan dari 1970-an. Bahkan mungkin sebelum itu ya. Sampai sekarang. Dan kalau kita lihat sekarang itu memang sangat relevan gitu. Bayangkan kalau tidak ada penjualan tanah besar-besaran, kan tidak akan terbentuk korporasi-korporasi yang tiba-tiba mendadak jadi super kaya dan konglomerat yang mega konglomerat seperti yang terlihat di Nusantara saat ini. Kan itu artinya sebetulnya dia sudah punya visi tentang bagaimana sih mengamankan kekayaan dan harta rakyat gitu. Ya, rakyat, kita bicara tentang grassroots, akar rumput tuh kekayaannya kan satu-satunya kekayaannya kan tanah, benda yang mereka miliki, modal yang mereka miliki, tanah.
Ya sudah. Kalau tanah Modal sosial dan modal ekonomi, dan modal politik. modal politik ya. Nah, kalau tanahnya sudah terjual, terus mereka ini kan terus jadi rakyat apa lagi? Rakyat tinggal di pengungsian, namanya bukan rakyat. Rakyat kan mesti menempati Nah, rakyat dan tanah itu memang satu satu Tidak bisa kesatuan. terpisahkan. Nah, bahkan pembentuk negara itu ya wilayah tanah dan rakyat. rakyat, kemudian baru cita-cita atau yang disebut dengan konstitusi. Jadi tanah ini ternyata sudah dari awal. Nah, karena itu sebetulnya Orde Baru itu sangat terusik oleh ceramah-ceramahnya saya itu. Jadi sempat 2 kali, yang kedua itu di penjara, yang sebelumnya digerebek sama kejaksaan. Ustaz, kita beralih sedikit ke dunia kepenulisan. Ya. Saya tertarik dengan salah satu aktivitas unik dari Ustadz Husain Al-Habsyi adalah menulis surat Ya. kepada tokoh-tokoh tertentu. Ada menulis surat beliau, kalau tidak salah di sini menulis surat kepada Syekh Muhammad Al-Ghazali. Ya. Terus juga beliau menulis surat kepada Muhammad Ali, petinju juara dunia. Menulis surat kepada Abul A'la Al-Maududi, aktivis dan politisi Muslim. Ya. Kira-kira itu yang di sini tercatat di Wikipedia. Dan mungkin satu lagi kepada Ayatullah Khomeini, Ya, betul. pemimpin besar revolusi Islam Iran. Sebenarnya apa yang membuat, kalau mungkin yang antum ketahui, kebiasaan menulis surat itu bagaimana menurut antum? Apa dari ayah antum ini apa yang menarik, apa yang menginspirasi bagi kita? Iya. Menurut saya Karena kita zaman modern, kita sekarang kan udah gak nulis surat lagi, WA, email. kalau saya melihat ayah saya itu orang yang selalu curious, ya. Ingin belajar, ingin menambah sesuatu, dan hasratnya terhadap ilmu, pendidikan, seorang pembelajar lah sampai akhir hayatnya. Dan itulah mengapa kemudian orang kalau melihat ada dinamika yang cukup keras lah ya dalam hidupnya, ada dinamika gitu. Karena dia pembelajar, jadi berubah. Nah, selain itu juga karena dia punya keterampilan menulis yang tidak banyak orang di zaman itu punya keterampilan seperti itu, khususnya dalam bahasa Arab. Juga keinginannya untuk berhubungan dengan muslimin di seluruh dunia. Karena buat dia ya itulah, kalau Anda pernah lihat, kalau saya itu sering kali membayangkan saya itu mirip dengan pengalaman Malcolm X ketika pertama dia melihat Elijah Muhammad sebagai figur, kemudian hancur figur itu karena dia melihat ternyata Islam itu universal ya, daripada yang disaksikan, daripada personifikasi yang hadir di depan matanya. Saya melihat itu yang menyebabkan ayah saya itu ingin berhubungan dengan banyak muslimin dengan tokoh, dengan aktivis, pejuang Islam di seluruh dunia itu. Nah, dan itu kebiasaan tampaknya juga sudah ada sejak muda. Jadi tulis-menulis, surat menyurat itu sudah ada sejak muda, kemudian berkembang ketika dia dimasyumi, karena itu menjadi salah satu tugas dia, ya kan. Dan kebiasaan itu kemudian tumbuh bersama karir dia sebagai pendidik, karena banyak dia juga mengirim orang. Jadi misalnya murid-muridnya dikirim ke Abul Hasan An-Nadwi, dikirim ke Al-Maliki di Abul Hasan An-Nadwi kan di Lucknow, India. Kemudian Al-Maliki di di Arab Saudi, Hijaz ya. Kemudian juga mengirim murid-muridnya ke Ayatullah Khomeini, ke Mesir juga. Ada surat menyurat dia juga dengan Yusuf Qaradawi, bahkan anaknya juga dititipkan ke Syekh Yusuf Qaradawi, kakak saya Muhajir, dan lain-lain. Jadi dan juga menulis surat ke Muammar Gaddafi, kakak saya yang almarhum yang meninggal tahun 90-an, itu juga dititipin ke
Libya sana. Jadi kebiasaan itu akhirnya membangun dia punya hubungan dengan banyak tokoh dunia. Nah, selain itu juga karena saya kira juga itu kalau mau bicara secara objektif motifnya juga saya itu ingin tahu apa aktivitas orang di tempat-tempat lain. Karena dia kan juga orang yang tidak punya bisnis, nggak punya usaha, praktis sepanjang hidupnya itu serba kekurangan. Hidupnya serba kekurangan. Jadi ingin tahu bagaimana orang itu membangun lembaga pendidikannya atau bagaimana memperluas aktivitasnya, apa yang bisa dikerjasamakan dan seterusnya. Saya kira itu juga ada unsur seperti itu, ingin tahu bagaimana cara orang membangun pendidikan. Dan salah satu yang saya baca juga mungkin ini salah satu contohnya adalah respon surat-surat itu juga cukup menarik. Salah satunya adalah Muhammad Ali ketika berkunjung ke Indonesia. Salah satu yang ingin dia temui adalah Ustadz Hussein Al-Habsyi. Iya betul. 1973. Jadi begini, Muhammad Ali itu kan menolak untuk ikut perang Vietnam, kemudian dia dicabut gelarnya dan dihukum ya. Nah, ya saya kemudian menulis surat untuk surat dukungan. Nah, karena surat dukungan itu akhirnya Muhammad Ali ketika ke Indonesia juga ingin bertemu dengan sosok yang perhatian sampai urusan sana itu. Dari ribuan kilometer. Jadi dia cukup mengagumi lah gitu. Muhammad Ali itu antusias waktu bertemu dan ada foto-fotonya juga. Tapi yang menarik juga, ini yang menarik maksud saya gini. Jadi menurut penuturan salah satu narasumber teman beliau, itu ketika Mike Tyson lawan George Foreman, dan Mike Tyson itu kalah, kalau tidak salah itu 1990. Itu artinya ayah saya sudah di akhir-akhir umurnya. Itu ayah saya menulis surat juga ke Mike Tyson, bilang perbedaan antara Anda dengan Muhammad Ali dan mengapa Anda itu bisa kalah oleh George Foreman itu karena Anda mengusung bendera Amerika. Kalau Muhammad Ali tidak pernah mengusung bendera Amerika. Jadi menarik, jadi sentuhan ideologi perlawanan terhadap saya melihat Barat ada itu terus ada semacam keinginan untuk selalu berkomunikasi dengan orang ya. Iya. Satu itu juga karena itu kalau saya itu perlawanannya terhadap ideologi Barat yang dominan, hegemonik itu kuat sekali dalam hampir semua sikap aktivitas itu, nuansa itu sangat kuat. Saya kira begitu. Dan selalu ingin disampaikan. Ya, selalu ingin disampaikan. Terutama ketika beliau melihat bahwa hegemoni Barat itu menyebabkan bangsa-bangsa Muslim, bangsa-bangsa dunia ketiga ini makin terpuruk, hancur. Ya pengalaman semua orang yang hidup di era penjajahan bagaimana sih, kan trauma penjajahan itu membentuk kepribadian, pemikiran, sikap sampai akhir hayatnya. Salah satu tokoh yang beliau kirimi surat adalah Ayatullah Khomeini. Ini menarik karena maksud saya menarik karena salah satu figur sejarah yang besar juga ya, Imam Khomeini atau Ayatullah Khomeini. Mungkin Anda bisa ceritakan apa sebenarnya, kapan atau surat itu ditulis atau korespondensi itu terjadi, dan kenapa beliau tertarik dengan tokoh besar Syiah gitu lah kira-kira. Sebetulnya hubungan ayah saya dengan Iran itu sebelum revolusi sudah terjadi. Jadi ketika ayah saya tadi itu 68 atau 69 itu digerebek dan mengalami persekusi oleh Orde Baru, awal-awal Orde Baru, itu ayah saya sempat menulis surat ke dubes Iran di Indonesia ketika itu, di eranya Shah kan itu berarti kan. Kemudian dubes itu diminta untuk membantulah dia di sini. Kalau tidak salah dubes itu kemudian melakukan sejumlah lobby lah ya, dan karena waktu itu kan Shah Iran dengan Soeharto dekat, sama-sama penghasil minyak ya, jangan lupa ini sama-sama negara OPEC yang cukup besar lah ya. Nah kalau tidak salah kemudian karena dibantu itu akhirnya dubes Iran pra-revolusi itu juga memberikan fasilitas kepada saya, kunjungan untuk ke Imam Ghazali di Tus. Itu 1969 itu.
Jadi setelah dikirimi surat, ya mungkin ya tentu yang membantu pada akhirnya bukan dubes itu sendiri, cuman bantuan itu datang dari berbagai teman. Punya banyak teman juga karena saya kan bukan orang yang baru beraktivitas politik kan, anggota konservatif dan lain-lain. Nah kemudian akhirnya ke Iran. Nah dari pertama kali perjumpaan dengan komunitas Syiah di Iran tahun 1968-69 itulah kemudian saya itu mengenal ada madhab Syiah yang punya basis dan sebagainya. Mungkin ya sudah pasti tahu madhab Syiah kan bukan madhab yang baru, tapi bahwa madhab Syiah itu berkembang di suatu masyarakat, ada ulamanya, ada institusinya, ya itu ketika itu. Karena meskipun pra revolusi Iran itu kan sudah Syiah, jadi ini orang mungkin di sini confused bahwa seolah-olah Imam Khomeini itu membawa Syiah, enggak ya. Syah Iran itu sudah Syiah, bahkan sebelumnya sudah Syiah, sebelumnya sudah Syiah. Jadi bukan masalah Imam Khomeini Syiah itu. Nah, ketika revolusi, tentu kita tahu bahwa Imam Khomeini itu adalah tokoh yang menyedot perhatian seluruh dunia. Bahkan di Indonesia itu tahun-tahun awal ya, seluruh tokoh Indonesia, tokoh Islam Indonesia itu rumahnya ada fotonya Imam Khomeini. HMI itu banyak foto-foto Imam Khomeini. Aktivis Artinya Islam pada umumnya, Islam dari segala macam kelompok kalangan semuanya mengagumi. Spektrum pengaruh Imam Khomeini itu ke spektrum Islam ketika itu tuh sangat luas. Jadi bukan cerita satu dua orang ini, dan bukan bukan karena masalah madhab. Gitu. Saya masih inget lah, itu kan kita lahir di era itu juga. Di jalan-jalan orang pajang foto Imam Khomeini. Jadi Imam Khomeini itu ya sama Che Guevara buat kelompok sosialis sama di tahun 80-an. Bahkan saya ingat beberapa kiai yang kiai besar NU di Jawa Timur itu ya masang fotonya Imam Khomeini di rumah-rumah mereka. Dan bukan persoalan yang aneh waktu itu. Nah, kayak saya pasti saja orang dia aspirasinya keislaman. Nah, ayah saya kan melihat, ternyata ulama ini bisa memimpin gerakan revolusi sampai berhasil menumbangkan sebuah kerajaan yang didukung oleh Barat dan sebagainya. Ini kan menimbulkan sebuah ekspektasi yang besar ya. Saya kira itu banyak, bukan hanya ayah saya saja. Banyak kiai yang seperti itu juga. Dan kalau tidak salah satu dari kiai besar, salah Gus Mus juga pernah mengatakan bahwa kepemimpinan ulama seperti di Iran itu kan sesuatu yang patut dipelajari gitu. Nah, ala kulli hal, bahwa kemudian propaganda Barat atau Arab Saudi yang musuh-musuh Iran kemudian menempatkan Imam Khomeini atau meletakkan Imam Khomeini sebagai tokoh Syiah, di sini terjadi kekacauan itu. Nah sayangnya sebagian orang pendukung Imam Khomeini juga tidak cukup cerdas untuk mengantisipasi propaganda ini, malah mensyiahisasi semua hal. Nah, jadi akhirnya kayak gayung bersambut propagandanya Barat atau musuh-musuhnya Iran ketika itu adalah memerangkap Imam Khomeini sebagai tokoh madhab, yang sini nyambut, oh iya ini tokohku, tokoh madhabku, ini. Jadi gayung bersambut. Ya artinya kan memang sudah begitu kenyataannya. Jadi pengagum Imam Khomeini justru memadhabkan, memberi baju madhab kepada Imam Khomeini, revolusinya dan lain sebagainya, sehingga ya shrinking, mengecil, menyusut, ya sudah menjadi milik orang tertentu saja. Dan itu menurut saya kerugian strategis yang tidak bisa ditanggulangi, sudah jadi nasib sudah menjadi bubur lah. Bagaimana pandangan Ustadz Hussein Al-Habsyi ketika mengetahui, atau tadi antum bilang ketika melihat ada sebuah mazhab, komunitas yang berkembang dari sebuah mazhab, dan juga ketika kemudian mengagumi Imam Khomeini, apa sikap beliau terhadap persoalan mazhab ini? Kan ayah saya di publik selalu mengatakan bahwa dia tidak Sunni, tidak Syiah, pokoknya intinya ingin mengatakan bahwa dia mengusung Islam. Seperti Imam Khomeini juga. Kan Imam Khomeini juga dari awal mengatakan la syarqiyya wala gharbiyya wala sunniyya wala syi'iyya, tidak barat, tidak timur, tidak Syiah, tidak Sunni, kita Islam. Imam Khomeini sendiri begitu. Jadi perangkap propaganda ini tadi
bagi seorang seperti ayah saya yang paham politik nasional, politik lokal, politik global, dia tahu bahwa ini perangkap. Ternyata yang terjebak di situ tuh yang pro Imam Khomeini dan yang anti Imam Khomeini sama-sama terjebak di situ. Ya, memang jadi mazhabisasi gerakan Imam Khomeini mengakibatkan Imam Khomeini itu menjadi tokoh madhab. Dan itu keberhasilan musuh. Yang kemudian kita tahu kalau kita bergerak ke setelah era 80-an, 90-an, apalagi 2000-an, apalagi sekarang sudah ada lagi foto-foto Imam Khomeini di kalangan non-Syiah. Jadi sudah sangat jarang sekali kita melihat foto Imam Khomeini di kalangan non-Syiah. Itu kan artinya kelicikan strategi musuh berhasil. Nah, sayangnya sebagian orang tidak cukup cerdas untuk mengamati ini. Ya, dan mereka semua harus bertanggung jawab pada akhirnya kegagalan ini. Nah, ayah saya dari awal tidak mau terjebak di situ dan tidak mau diperangkap ke situ. Makanya saya ingat percakapan misalnya ada di YouTube tuh dialog dia dengan Thohir Al-Kaf, salah satu muridnya, kan tanya, Anda madhabnya apa? Anda madhabnya apa? Ayah saya menjawabnya apa? Syiah kafir. Apakah Syiah kafir menurut Anda? Tidak kafir. Kata ayah saya, kalau tidak kafir, untuk apa kita berbicara soal ini? Orang mau bermadhab apapun boleh, dan madhab itu sudah ada dari sejak sebelum kita lahir dan sudah ada gitu. Nah, sementara di situ Thohir yang waktu itu dalam forum itu ingin memojokkan ayah saya sebagai Syiah. Nah, ketika dia sebagai Syiah, dia akan terlucuti dari legitimasi untuk berbicara atas nama Islam, atas nama umat, apa? Anda cuma atas nama golongan. Jadi orang selalu cenderung ingin melabeli. Nah, Dan ketika sudah dilabeli, nggak penting yang lain-lain. nah, dan itu memang propaganda musuh-musuh Imam Khomeini, musuh-musuh revolusi dan lain sebagainya, sehingga gerakan itu jadi terkanalisasi ke satu golongan golongan tertentu kecil dan mengecil, bukan membesar. Sayangnya sebagian ini karena antusiasme yang bodoh menangkap itu juga, ya oke, gitu Syiah, jadi pasang label Syiah itu. Maka betul-betul, nah itu saya bilang gayung bersambut, strategi musuh diamini oleh kebodohan ini tadi, jadi wassalam. Nah, ayah saya dari awal tidak kepingin orang untuk tidak bicara soal itu. Dituduh apapun, dituduh Syiah, dituduh Taqiyah, dituduh terserah. Kita bicara Islam. Ya, bahkan sayangnya strategi ayah saya malah dianggap oleh sebagian orang karena orang takut. Gitu. Nah, itu juga ya orang bodoh ini kan berhak lah untuk ngomong apa aja, emang bodoh ya. Jadi kadang-kadang orang bodoh kan hak bicaranya lebih banyak daripada bicara orang pintar. Padahal harusnya diam. menarik karena juga Dr. At-Tamimi dalam disertasinya tentang Ustadz Husain Al-Habsyi juga menyebut secara definitif bahwa Ustadz Al-Habsyi adalah ulama sunni, tokoh sunni. Dan memang pengakuan beliau sampai akhir hayatnya begitu. Ya, saya sunni, tapi saya tidak mau Syiah dikafirkan. Dan Syiah bukan kafir, terserah orang mau bermadhab Syiah. Kalau ini dalam rangka mengantisipasi, kalau ayah saya itu berpikir begitu, mengantisipasi strategi musuh yang ingin mengkerdilkan gerakan gerakan pembelaan terhadap Palestina, gerakan kemerdekaan atau pembebasan umat dari cengkraman Barat, ideologi. Ayah saya itu mengantisipasi taktik buruk busuk musuh itu, nah, supaya tidak terperangkap di situ. Dan memang kalau kita lihat kan dari mulai awal revolusi sampai sekarang kan Iran kebijakannya yang membela Palestina yang Sunni, membela mati-matian gerakan-gerakan yang ingin memerdekakan diri dari atau gerakan-gerakan perlawanan di Timur Tengah secara keseluruhan, membela Yaman yang juga bukan Syiah Itsna Asyari, bukan sama madhabnya tapi Zaidi. Kan itu sebetulnya karena aspirasinya bukan urusan madhab itu. Tapi sayangnya strategi musuh itu sudah sampai kepada menyasar antusiasme berlebihan terhadap madhab. Ya. Dari kedua kalangan. Nah, sayangnya ini jadi yang pro Imam Khomeini juga pemadhaban ini menjadi kental, yang anti ya itu juga fokusnya. Jadi ya sudah urusannya jadi madhab, balik lagi ke 1000 tahun yang lalu, itu urusan sudah masa lalu masih
Jadi urusan label didaur ulang terus. Nah, itu memang ya hebatnya, atau bukan hebat, liciknya musuh. Dan bodohnya sebagian dari kita. Nah, terakhir ini apa yang bisa kita mungkin simpulkan atau bisa saya katakan demikian dari perjalanan hidup Ustadz Husain Al-Habsyi? Inspirasi apa yang kita bisa pelajari atau mungkin bisa kita terapkan dalam kehidupan kita? Saya kira kalau saya boleh simpulkan, saya itu punya ketulusan ya, atau kalau dalam istilah kerennya itu true believer terhadap apa yang dia perjuangkan. Sampai-sampai dia selalu bilang, saya itu sudah mewakafkan semuanya, diri saya, harta saya, yayasan-yayasan saya, anak-anak saya untuk Islam. Itu ucapan tidak keluar dari mulut orang yang sedang ragu dalam perjuangan dan dalam perjalanannya. Sehingga ya orang seperti saya misalnya tidak berani mengklaim apa-apa atas legacy dia, karena ya itu sudah berulang-ulang dia mengatakan untuk wakaf untuk umat, untuk Islam. Sehingga ya sudah meninggal tanpa memiliki apa-apa untuk dirinya ataupun untuk keluarganya. Jadi saya berbangga menjadi anak dari orang yang tidak mewarisi apa-apa kecuali nama baik dan amal-amalnya. Alhamdulillah. Dan karya-karya beliau. Artinya harta sama sekali tidak ada. Tapi saya bersyukur, bukan mau mengeluh. Naudzubillah min dzalik ya. Dan saya kira itu jarang dimiliki oleh orang. Itu karakter yang sangat luar biasa. Ya, karena harta kan bisa habis. Nah, dan kalau karya ilmu, ketulusan itu, jadi siap berkorban segala-galanya untuk apa yang dia anggap sebagai kebenaran dan yang dia cita-citakan. Ya. Makasih Ustaz. Ya. Demikian para pemirsa, pembahasan kami mengenang 1 abad kelahiran Ustadz Husain bin Abu Bakar Al-Habsyi. Jadi beliau wafat pada 14 Januari 1994, lahir pada 21 April 1921. Beliau meninggalkan untuk kita beberapa karya yang bisa kami sebutkan, antara lain adalah terjemahan Injil Barnabas. Mungkin ini saya pernah baca, mungkin satu-satunya terjemahan Injil Barnabas di Indonesia mungkin karya beliau. Juga beliau pernah menulis tentang Ahmadiyah, tentang persoalan kemazhaban, ini kumpulan debat beliau dengan Hasan atau Ahmad Hasan. Lalu juga beliau pernah menulis atau menyusun Kamus Arab Indonesia Al-Kautsar, ini juga salah satu kamus yang pernah saya baca atau saya kenal. Ya kira-kira ada mungkin sampai 20-an karya tulis beliau, termasuk juga mungkin yang belum terkumpulkan juga surat menyurat beliau ya, yang sangat banyak tadi karena kebiasaan unik beliau melakukan korespondensi dengan banyak orang. Rata-rata ceramah dia juga dia tulis. Cuman masalahnya kumpulan tulisannya itu huruf pegon. Jadi Arab Melayu yang punya sebagian kita sudah tidak bisa lagi membaca dengan cermat itu. Sayangnya ya. Dan insya Allah para pemirsa, kami memohon doa para pemirsa sekalian, Ustadz Musa dan bersama tim akan berusaha untuk menggali atau mengumpulkan pemikiran Ustadz Husain Al-Habsyi dan juga kesan-kesan orang terhadap Ustadz Husain Al-Habsyi. Dan kami mengharapkan doa dari pemirsa agar semua ini berjalan lancar, dan insya Allah tahun ini jika tidak ada kendala buku beliau bisa Ustadz Musa dan tim tuntaskan. Terima kasih para pemirsa sekalian. Jika para pemirsa sekalian merasa bahwa konten di channel ini bermanfaat, silahkan, dan atau kami berharap para pemirsa bisa subscribe, like, dan atau mengomentari channel ini, bisa mengirimkan kira-kira tema apa saja yang bisa kami bahas di channel ini, dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.